Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih di Makassar. Dan hari ini agenda kita yaitu pelatihan basic Makassar. Masya Allah. Minta doanya teman-teman, semoga diberi kelancaran. Bismillah, bismillah, bismillah. Silakan. Salaman. Cuk dia Bapak Ibu. Salam pas, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhirin. Alhamdulillah saat ini saya adalah seorang pas trooper terapi pas berada di Gereja Sehat Muita Makassar. Sejarah tentang pertemuan saya dengan pas itu sesuatu yang memang sangat sesuatu yang memang sangat diharapkan, karena memang saya pada saat itu lagi mencari solusi dari sakit asma saya, dimana penyakit asma saya itu dari kecil yang kena AC, debu ataupun capek ataupun minum air es itu langsung kambuh asma saya semuanya. Diawali dari tahun 2018 ketika pada saat itu Gurunda Ustaz Haris Mujahid berkunjung ke Makassar. Ada sebuah pertemuan pada saat itu dan saya menjadi panitia di sebuah pertemuan pada saat itu. Tiba-tiba beliau mengatakan bahwa asma bisa hilang dalam waktu hitungan 5 menit. Itu adalah hal yang sangat pada saat itu membuat saya kaget. Apa iya? Apa bisa? Pada saat itu ya. Hingga akhirnya saya ngobrol sama beliau karena memang lagi capek dan minta terapi, udah dilakukan terapi. Dan pada saat itu saya berjanji, saya ngomong kepada Ustaz Haris, mengatakan, Ustaz, dimanapun Ustaz ketika ada di Indonesia dan membuka pelatihan, insya Allah saya akan menjadi santri atau jadi muridnya sepertinya. Kenapa? Karena pada saat itu Ustaz Haris memang masih bolak-balik Indonesia dan Belanda. Alhamdulillah pada bulan November tahun 2018 beliau mengadakan sarasen atau pelatihan ya di sebuah aula di Purwokerto. Saya akhirnya bersama istri berangkat ke Purwokerto hanya untuk membuktikan ucapan beliau tentang bahwa asma bisa selesai dalam waktu 5 menit itu. Betul nggak? Jangan sampai cuma sebagai slogan dari kata-kata beliau. Jalanan kami akhirnya dipertemukan di Purwokerto 2 hari harga pelatihan, dan alhamdulillah pada saat itu saya dimaju ke depan sebagai probandus. Yang saya rasakan ketika awal mula dari satu gerakan, saya belum paham apa pada saat itu, dari satu gerakan yang awalnya rongga dada saya pada saat itu duduk pun terasa kayak bunyi mengikik seperti itu. Alhamdulillah longgar apa semuanya, hingga besoknya ada terasa sedikit, diterapi lagi sama beliau dengan pemahaman tentang buka rongga dada pada saat itu, walaupun saya belum mengerti apa anunya. Akhirnya alhamdulillah mulai terasa terasa nyaman. Akhirnya dicobalah sama Ustaz Haris. Cobaan pertama adalah mengikuti beliau arung jeram di Banjarnegara pada saat itu. Dan itu fokus pada saat itu saya dicoba. Biasanya saya kalau kondisi lagi cuaca yang tidak bersahabat, maksudnya dari panas, hujan, dingin, itu pasti asma saya kambuh. Alhamdulillah beres dari arung jeram, badan saya rasa fit totalitas. Ustaz Haris mengatakan kepada saya, karena kamu sudah terbantu, maka pulang ke Sulawesi, carilah 100 pasien asma. Padahal berarti ilmunya belum tahu mau diapakan, ya mau diapakan semuanya. Tapi saya menjawab, karena kamu sudah terbantu, ini adalah tanggung jawab kamu. Bagaimana kamu juga bisa membantu orang lain. Tapi rasa syukur itu saya bawa terus. Karena terbebas total. Perjalanan jauh, naik. Pada saat itu kita naik kapal ya, dari Makassar naik kapal Pelni terus Surabaya, terus naik bus segala macam. Ternyata memang tubuh tetap fit. Masya Allah, luar biasa. Sampai ini kalau saya ngomongin kayak merinding gitu ya.
sesuatu keilmuan yang saya belum paham tentang apa itu kencang, kendor, melintir. Saya cuma ngelihat pada saat itu posisi kaki yang ya ibaratnya ya bisa benar bisa salah. Saya sampai menekan air mata kalau mengingat awal pertama saat itu. Satu hal yang menjadi daya juang saya sampai sekarang adalah bahasa itu langsung disampaikan oleh beliau bersama, saya lagi duduk berdua sama istri saya pada saat itu. Tolong bantu saya untuk menyebarkan PAS sampai ke Indonesia Timur. Itu bahasa yang sampai sekarang masih terpatri dalam diri saya untuk membantu tolong sebarkan keilmuan PAS ini di Indonesia Timur. Jangan sampai keilmuan PAS ini cukup sampai di saya saja, tapi kalau bisa sampai ke anak dan ke anak ke cucu kita. Itu bahasa dari Tasaris. Nah, saya pegang teguh akhirnya. Alhamdulillah dari sekian perjalanan ya akhirnya saat ini di Makassar ini, Makassar Indonesia Timur kalau dibilangkan alumni ya mungkin ada 1000 alumni PAS dari sekian pelatihan PAS. Itu yang memang alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Bahkan saya juga masih sering roso untuk mengadakan kopdar kepada beberapa alumni PAS yang memang membutuhkan untuk keilmuannya. Apa bisa ya saya bisa menyebarkan, siapa sih, saya cuma seorang muirin yang ibaratnya ya mungkin kejaringan juga nggak punya untuk segala macam, tapi memang Allah perjalankan ya akhirnya bisa membuka pelatihan PAS di seluruh Indonesia Timur. Memang saat ini masih ada beberapa minis yang belum kayak Ambon, kita harus akui Ambon, Ternate sudah, Ambon mungkin dengan Sulawesi Utara itu belum. Kalau menjadi tugas berikutnya untuk pengadaan di Sorong juga belum, Merauke belum, yang untuk Jayapura sendiri itu Papua itu masih daerah Jayapura. Yang sampai sekarang itu masih saya bingung, walaupun ibaratnya sudah paham tentang titik sentuh, paham tentang sistem kendor, paham tentang kencang, kendor, melintir segala macam. Sampai sekarang saya masih mengatakan sebuah hal yang ajaib ketika orang yang punya keluhan yang sudah setengah mati, misalnya keluhan yang suka kencing-kencing, kaki kebas, kaki keram, mata, itu semuanya ternyata bisa dengan satu tindakan terapi, dan dia rutin melakukan terapi mandirinya dan ternyata bisa terbantu, Allah bantu kesembuhannya. Itu yang luar biasa. Sampai sekarang bahkan kalau ada pasien yang mengucap rasa syukur, saya masih merasa tetes air mata itu tidak pernah berhenti ketika melihat kabar apa semuanya, kabar anak-anaknya yang suka kejang, tidak suka kejang, ada anak-anak yang tidak bisa jalan, kini alhamdulillah bisa jalan. Itu yang hal-hal yang yang dulunya saya tidak pernah berpikir menjadi seorang terapis. Saya tidak pernah berpikir menjadi seorang yang punya bermanfaat untuk membantu orang dengan dalam hal kesehatan seperti ini. Tapi alhamdulillah Allah perjalankan saat ini, mungkin memang ini takdir yang harus saya jalani. Ternyata memang menjadikan daya juang saya untuk selalu untuk melakukan berbagi, membagi keilmuan saya maupun langsung mempraktekkan keilmuan saya kepada orang-orang yang membutuhkan mencari solusi dari penyakitnya saat ini. Seperti itu ininya. Perjalanan saya selalu, kalau perjalanan Roso itu selalu ada saja mengatakan, Pak singgah di rumah Pak, walaupun cuma dijamu minum teh atau kopi atau apa. Itu hal yang membuat kita tuh bahagia. Perjalanan sekian ratus kilometer itu sepanjang jalan begitu mengucapkan bismillah saya menuju daerah kota ini, sepanjang jalan itu bahkan Pak singgah Pak, itu mungkin orang nggak diterapi, tapi hal itu menjadi kayak keluarga baru bagi saya, bahwa saya ketika perjalanan ada yang mau menampung, ada yang rehat sejenak, walaupun menikmati teh, kopi atau segala macam. Itu hal yang mungkin yang di luar yang dinilai itu nggak akan sebuah ternilai dalam hal perjalanan kehidupan saya sampai sekarang menjadi seorang terapis PAS gitu. Mungkin yang mendasari satu tadi itu adalah, yang itu masih terpatri dalam diri saya, adalah giro tentang tolong bantu saya ya kan, untuk menyebarkan PAS sampai di Indonesia Timur. Tolong bantu, itu kata Tasarif pada saat itu, ada tolong bantu saya untuk mengkader orang-orang yang sudah belajar PAS seperti yang gitu. Ini ibaratnya mungkin cukup untuk penjelasan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.